Ya, silakan Pak Setiawan. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita bisa berkumpul di dalam kebaktian wilayah PWKB bersama. Dan diharapkan ini bisa saling diberitahukan kepada rekan-rekan jemaat yang lain sehingga makin bersosialisasi, sehingga harapan daripada tujuan adanya PWKB ini bisa tercapai, yaitu saling mengenal antara jemaat-jemaat GKI, dan ketika bertemu itu tidak merasa asing, sehingga sama-sama mempunyai bisa berkenalan. Mari kita bersama-sama saat teduh mendengarkan lagu Instrumen Sudah. Kita masuk ke doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Lilis Wahyuningsih sebagai majelis pembina daripada PWKB. Silakan Bu Lilis. Selamat malam teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai PWKB dalam rangka PA pada malam hari ini, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Saat ini Engkau telah menyatukan kami, anak-anak-Mu di media Zoom ini, di mana kami sangat rindu bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran akan sabda-Mu. Di saat pandemi COVID-19 ini, kami belum bisa mengadakan PWKB tatap muka. Tuhan tolong segera pulihkan dunia ini, agar COVID-19 segera berlalu, sehingga kehidupan kami kembali normal. Berkati setiap kami yang hadir di Zoom pada malam hari ini maupun yang lewat YouTube, agar bisa mengikuti PA online PWKB hari ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami dalam kehidupan ini, juga di dalam acara pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati kami setiap yang hadir, juga Pendeta Rahmadi yang akan memimpinnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu Lilis sudah membawakan doa pembukaan. Kita bersama-sama akan mendengarkan lagu dari PKJ 282, di mana kita minta penyertaan Tuhan untuk membangunkan iman kita, memulihkan kasih kita yang remuk. Mari kita dengarkan. Hati bersujud
itulah lagu di mana kita minta untuk dibangunkan iman kita. Mungkin ada satu kelemahan-kelemahan di dalam perjalanan kehidupan iman Kristiani kita. Dan sekarang tiba saatnya waktu saya berikan kepada Bapak Pendeta Rahmadi untuk memimpin PA kita malam ini dengan tema komitmen. Biarlah kiranya Tuhan mempergunakan Pak Rahmadi untuk memberikan uraiannya malam ini sehingga boleh membangunkan iman kita masing-masing. Silakan Pak Rahmadi. Ya, makasih Pak Setiawan. Selamat sore menjelang malam semua Bapak Ibu. Semua sehat ya Bapak Ibu sekalian. Yuk kita siapkan hati pikiran kita sebelum kita masuk dalam pendalaman firman, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore menjelang malam ini kami bisa berkumpul dalam aplikasi Zoom dan juga YouTube. Kami bersyukur untuk akal budi yang Tuhan berikan sehingga dengan teknologi kami bisa dipertemukan dalam kondisi yang sulit. Kami percaya Bapa, Tuhan juga berkati pertemuan kami dari awal hingga akhir. Biarlah persekutuan dan pendalaman Alkitab ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami. Walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami percaya bahwa hati kami boleh disatukan di dalam kasih Kristus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan pakai, biarlah apa yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bisa share screen ya Bapak Ibu ya? Oh ya, bisa. Ya, baik Bapak Ibu, seperti tema yang saya sudah berikan beberapa waktu lalu, ya saya memberikan tema pentingnya sebuah komitmen. Bacaannya dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16 ya, kurang ketikan ya. Nah, bacaan ini Bapak Ibu merupakan bacaan Injil minggu yang kemarin. Ya, saya sengaja mengambil ini supaya kita memperdalam firman Tuhan yang tentu kita sudah dapatkan waktu kebaktian minggu kemarin di gereja masing-masing, begitu ya. Oke, saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini
hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Nah, PA ini, saudara-saudara, saya akan pandu dalam beberapa pertanyaan penuntun. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama begitu, ya. Nah, pertama-tama, saudara-saudara, supaya kita sepakat dalam bingkai apa kita bicara perikop ini, ya, tentu yang pertama kita mesti tahu, ya, apa maksud dan inti dari perumpamaan ini, saudara. Apa maksud dan inti dari perumpamaan ini? Ya, ada orang mungkin berkata atau menjawab, oh ini tentang pekerjaan, ini tentang dunia ekonomi, ya. Tapi saudara-saudara, sebenarnya perumpamaan ini tidak sedang membahas tata ekonomi masyarakat pada waktu itu, tidak, saudara-saudara. Ya, hanya kisah itu yang dipakai, ya, kisah tentang pekerjaan atau bagaimana sistem pekerjaan waktu itu yang disampaikan Tuhan Yesus untuk memakai penjelasannya tentang kerajaan sorga. Ya, makanya di pembukaan disebutkan seumpama kerajaan sorga, ya, tentang kerajaan sorga seperti perumpamaan ini. Ya, dan bahkan jika kita mengkaitkannya dengan konteks sebelumnya, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya, di mana Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjual seluruh hartanya dan kemudian mengikut dia. Dan muncul pertanyaan Petrus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya, jadi kalau dikaitkan dengan perikop sebelumnya, bisa kita katakan bahwa perumpamaan ini, ya, mau juga berbicara sebuah komitmen di dalam mengikut Yesus atau bekerja di ladangnya. Ya, nah itu sebabnya kebun anggur dalam perumpamaan ini merupakan bahasa kiasan yang melambangkan umat Allah. Perlakuan pemilik kebun anggur terhadap para pekerja memberi gambaran tentang salah satu aspek kerajaan sorga, yaitu tentang cara Allah waktu ke waktu memanggil manusia untuk bekerja dalam kerajaannya. Ya. Dan menarik sekali, saudara, bahwa kerajaan sorga dikaitkan dengan pribadi-pribadi di dalam cerita tadi. Ya, ada tokoh Tuhan pemilik kebun anggur dan juga orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu. Ya, nah dari sini, saudara, kita sudah dapat ya bahwa perumpamaan ini arahnya ke sana. Ya, bicara tentang kerajaan Allah atau bekerja di ladang Tuhan. Ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan juga yang kedua, saudara, mengapa sang pemilik kebun anggur merekrut para pekerja pada jam yang berbeda-beda dan berulang-ulang? Nah, ya, kalau dilihat, saudara, kenapa sih harus ada yang dari pagi, kemudian ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5 sore. Ya, kenapa nggak sekaligus dari awal, ya? Kalau memang seperti itu, kenapa berulang-ulang, saudara? Ya, sebenarnya dalam ilmu manajemen ya ini buang-buang tenaga ya, begitu ya. Apalagi dalam kisah tadi si tuannya sendiri yang turun, ya, dia nggak nyuruh anak buahnya untuk merekrut pekerja, tapi dia sendiri yang turun, dia yang cari, dia yang merekrut, saudara. Nah, jawabannya bisa kita temukan, saudara, bahwa pada umumnya seorang pemilik kebun anggur
itu biasanya sudah punya buruh-buruh yang tetap. Ya, nggak mungkin dalam keadaan dia sama sekali tidak punya buruh. Pasti dia sudah punya pekerja-pekerja. Tapi bila musim panen datang, dia masih memerlukan tenaga tambahan yang bisa ia dapatkan di pasar-pasar. Nah, dan para pemilik kebun anggur tahu dengan pasti bahwa jika anggur tersebut tidak dipetik atau tertunda 1 atau 2 hari saja, maka kandungan gulanya akan menjadi terlalu tinggi dan tentu saja akan mempengaruhi harganya. Ya, sebagai contoh, apabila panennya jatuh pada hari Jumat, maka para pemilik kebun anggur berusaha merekrut orang tambahan supaya bisa selesai dalam 1 hari, ya, supaya sebelum Sabat datang itu, ya, hari Sabat itu Sabtu ya buat mereka saudara, itu bisa kekejar, ya, tidak melebihi hari Sabat begitu. Ya, nah kenapa berulang-ulang dan terus-menerus, saudara? Ada beberapa kemungkinan, ya, bahwa panennya itu dan kebun anggurnya itu sangat luas, ya, kemungkinannya itu, makanya butuh para pekerja yang banyak. Dan yang kedua, dia memberi kesempatan kepada banyak orang yang menganggur untuk dapat bekerja di ladangnya. Ya, ini saudara. Ya, karena dia juga tadi disebutkan dalam bacaan kita bahwa orang-orang yang menganggur di pasar, orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang tidak mendapatkan upah, inilah yang direkrut, ya, yang dipakai untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Oke, selanjutnya saudara. Ya, setelah merekrut pekerja, ya, bagaimana kesepakatan upah yang dibuat oleh pemilik kebun dengan para pekerja? Kesepakatannya seperti apa kita melihat dalam tadi ya, saudara-saudara ya, bahwa kelompok yang bekerja mulai pagi buta di kebun anggurnya mendapat kesepakatan dengan upah sedinar sehari dengan mereka. Nah, ini ya. Jadi sebelum bekerja di awal itu sudah deal, ya, kamu diupah 1 dinar 1 hari. Dan upah ini adalah upah yang standar pada waktu itu. UMR-nya, upah buruh harian. 1 dinar 1 hari. Ya, mereka setuju, ya, dan mereka bekerja. Ya, nah lalu pada pukul 9, pukul 12 dan pukul 3, ketika si pemilik ini mencari lagi pekerja yang mau bekerja, ya, keterangan-keterangan ini makin singkat. Ya, mereka tidak sepakat berapa nominal yang akan mereka dapat, ya, tapi hanya dikatakan akan diberi apa yang patut, ya. Jadi si pemilik kebun anggur tidak mengadakan nominal berapa besar upah yang diberikan seperti di kelompok yang pertama, ya, kelompok yang bekerja pagi buta tadi. Sama juga saudara-saudara dengan orang-orang yang bekerja pada pukul 5 sore. Ya. Kepada mereka ini juga tidak disepakati nominal upahnya. Dalam dialognya itu malah diungkapkan keadaan mereka yang malang, menganggur sepanjang hari karena tidak ada orang yang mengupah mereka. Ya, dan situasi ini sudah cukup menjadi alasan untuk mengirim mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Ya, nah, saudara-saudara, bagaimana lalu pemilik kebun anggur itu memberi upah? Ya, kita melihat dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, pembayaran upah diawali instruksi sang tuan kepada mandornya, ya, agar ia membayar kepada yang datang terakhir lebih dulu. Nah, menarik di sini, saudara-saudara. Ya, urutannya dibalik. Orang yang bekerja paling akhir dibayar lebih dulu. Ya, jadi bukan dari yang paling pagi, tapi dari yang jam kerjanya paling sedikit, yaitu dari yang jam 5 sore. Ya, nah pembalikan urutan itu mengacu pada bingkai perumpamaan ini, ya, dikatakan di akhir yang terakhir menjadi yang terdahulu dan sebaliknya, saudara. Nah, tapi disinilah justru masalah timbul, saudara. Ya, masalah timbul, ya, dengan pembalikan
urutan dalam pembayaran upah ini mau tidak mau akan membuat orang-orang yang bekerja lebih awal dan lebih lama, dia akan melihat berapa upah yang diberikan kepada teman-temannya yang bekerja cuma sebentar. Ya, bisa dibayangkan saudara seperti itu ya. Ya, jadi seolah-olah kita melihat berapa orang yang bekerja lebih sedikit dari kita ya, karena kelihatan diberikan upahnya saudara. Ya, dan ketika itu terjadi, bisa saja ketika mereka melihat bahwa yang datang terakhir ini diberi 1 dinar, maka dalam hati mereka juga berpikir, oh, yang bekerja paling akhir aja dapat 1 dinar, ya. Berarti kami ini yang bekerja lebih pagi, lebih lama, tentu dapat lebih dari 1 dinar. Nah, ya, wajar saudara ya, berharap seperti itu mereka. Ya. Tapi saudara sayangnya harapan itu buyar. Ya, setelah mereka juga menerima upah yang sama, 1 dinar. Ya, nah disinilah masalah timbul, saudara. Ya, masalah timbul dan bagaimana respon mereka, para pekerja yang bekerja dari pagi buta terhadap upah yang diterima. Ya, respon mereka kita melihat bahwa mereka protes dan bersungut-sungut, mereka marah, mereka lupa bahwa sejak dari awal sang pemilik kebun sudah mengadakan kesepakatan tentang upah itu adalah upah yang adil dan pantas. Ya. Dan protesnya ini kasar, ya. Sungut-sungutnya ini kasar, saudara. Mereka tanpa menyapa pemilik kebun anggur, mereka berargumentasi bahwa pekerjaan mereka jauh lebih lama dan lebih berat. Kami yang bekerja lebih lelah, yang di bawah terik matahari dari pagi, ya, mendapat yang sama, ya. Jadi masalah ini bukan soal pembalikan urutan, tapi penyamarataan orang-orang yang jasanya berbeda. Mereka yang bekerja paling awal merasa berhak atas upah yang lebih besar karena jasa mereka lebih banyak. Ya, di sini bisa kita lihat ada pola pikir yang keliru, saudara. Ya, bahwa mereka merasa bekerja paling lama, paling soro, paling susah, tidak menyelami penderitaan dan kesusahan pekerja yang lain, bersungut-sungut, ya, dan iri terhadap berkat orang lain. Ya, nah, menurut saudara-saudara, menurut Bapak Ibu, ya, sampai di sini, apakah perlakuan sang pemilik kebun anggur adil? Mungkin bisa dibuka mic-nya, mute-nya, ya, supaya kita bisa campur berdiskusi. Ya, menurut Bapak Ibu, adilkah pemilik kebun anggur ini? Mungkin ada yang mau berkomentar, saudara? Adil, Pak Rahmadi. Ya, satu-satu mungkin siapa dulu? Silakan. Ya, maaf. Pak Tony. Iya. Ya, silakan Pak Tony. Apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur adalah adil. Adil berdasarkan kesepakatan. Ya. Ya, itu aja. Jadi kesepakatan sudah diterima oleh pekerja dan diberikan sesuai dengan kesepakatan, itu adil. Walaupun jam kerjanya berbeda-beda ya Pak? Betul. Jadi melihat kembali ke kesepakatan awal. Ya. Oke, terima kasih Pak Tony. Ya. Mungkin yang lain punya pendapat, boleh? Adilkah sang pemilik kebun anggur? Kalau menurut ukuran dunia,
dari sisi produktivitas parameternya dianggapnya tidak adil, Pak. Karena biar bagaimanapun ya karena orang yang bekerja dari awal kan dari segi produktivitas relatif lebih tinggi ya dibandingkan yang bekerja terakhir. Gitu. Tapi ya memang sih tadi seperti Pak Tony bilang udah ada kesepakatan gitu. Itu aja, Pak. Oke, kalau dari tata cara ekonomi umumnya ya kurang adil ya. Boleh ya, saudara ya. Kalau kita punya majikan begitu, kita juga protes ya mungkin ya. Ya. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu punya pendapat boleh tentang sosok pemilik kebun anggur ini? Ada Bapak Ibu? Dari YouTube silakan diketik saja kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau komentari sang pemilik kebun anggur, adil nggak sih sebenarnya dia? Oke, menurut Pak Tony, Pak Thomas tadi, betul, Bapak Ibu, bahwa ada dua sisi yang bisa kita lihat, ya. Tapi sekali lagi, tadi di awal kita mau memperlihatkan bahwa perumpamaan ini dalam bingkai, dalam frame kerajaan surga. Ya, maka kalau bicara tentang kerajaan surga, tidak lagi dikaitkan dengan standar dunia, tidak lagi dikaitkan dengan tata cara dunia. Ya, yang mau dilihat di sini bahwa justru adalah komentarnya, ya, respon si pemilik kebun anggur di ayat 13 sampai 16. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Nah, ya, jadi dia mengutarakan pendapatnya bahwa aku ini udah adil gitu ya. Kenapa dia merasa adil? Lalu dia jawab, ya, bukankah kita sudah sepakat bahwa upahnya itu 1 dinar 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, nah dari kalimat ini saudara bisa kita lihat ya bahwa Tuhan ini tidak merasa sakit hati, padahal dimarah-marahin loh, ya sama anak buahnya, ya diprotes, ya mungkin kalau kita jadi bos diprotes anak buah begitu juga marah ya, wah berani banget anak buah gitu ya, tapi dia nggak marah dan dia nggak sakit hati saudara, ya bahkan dia memanggil dengan sebutan saudara, ya artinya dengan sebutan saudara ada nada bersahabat, ya ada gestur bersahabat bahwa dia menganggap bahwa pekerjaannya ini meskipun mencela dia, ya protes kepada dia, tapi dia mau mengatakan dengan nada yang baik, ya bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari, ya artinya mau disadarkan bahwa para pekerja ini, ya mungkin mereka bisa ke pengadilan untuk melaporkan tindakan si tuan ini, saudara. Ya, tapi mereka diingatkan, loh kita kan sudah deal, ya sedinar sehari. Artinya sampai di sini mereka nggak punya bukti, ya tidak punya bukti untuk melawan tuan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka sudah setuju 1 dinar untuk 1 hari penuh, seperti yang mereka terima. Ya, nah makanya kemudian si tuan ini berkata, ya di akhir kalimatnya, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Nah ini menarik saudara. Ya jadi si Tuhan ini langsung melihat ke inti masalah, ya ke inti persoalan yang sebenarnya ada di dalam hati para pekerja itu. Iri hatikah engkau karena aku murah hati. Seolah-olah saudara tuannya ini mau membuka
pemikiran, kesadaran mereka atau sekaligus menegur mereka, ya, bahwa tuduhan tidak adil terhadap dirinya adalah cara untuk menutupi iri hati yang ada di dalam diri para pekerja ini. Ya, paham di sini saudara ya. Ya, jadi tuduhan tidak adil ini dipakai untuk menutupi ya rasa iri hati, rasa tamak, cemburu yang ada di hati para pekerja-pekerja ini, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya saudara-saudara Tuhan ini tidak perlu marah-marah. Ya, Tuhan ini jelas adalah Tuhan yang murah hati. Ya, dari awal kita melihat ya bahwa Dia mempekerjakan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang menganggur. Ya, dan iri dan murah hatinya ini dikaitkan dengan keadilannya. Ya, bahwa Dia berdaulat, ya, Dia bebas menggunakan miliknya menurut kehendaknya. Ya, dan ini yang ada di dalam diri si Sang Tuhan ini, saudara. Ya, justru kalau kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan ini yang dirugikan, ya, Tuhan ini yang sebenarnya berkorban, ya, dalam masalah atau kalau mau dilihat dari sisi ekonominya, saudara, ya, bahwa dia harus keluar uang, ya, dia harus mempekerjakan, ya, dia harus membayar para pekerja itu, ya. Nah, saudara, kalau demikian, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini, saudara? Ya, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya setiap orang Kristen adalah para pekerja di ladang kebun anggur Tuhan. Ya, nah maka bekerjalah dengan sekuat tenaga, segiat mungkin, milikilah komitmen yang kuat, ya, bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Entah kita dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladangnya waktu kita masih muda, ya, atau lebih lama, atau hanya sebentar atau baru-baru saja, itu tidak menjadi persoalan. Ya, asalkan komitmen kita benar, yakni bekerja untuk Tuhan dan melayani. Ya, jadi yang pertama ini saya mau kaitkan bahwa seperti para pekerja tadi, saudara, bahwa ya kadang kecenderungan kita merasa bahwa saya lebih lama melayani, saya lebih lama bekerja untuk Tuhan loh. Ya harusnya saya lebih dihargai, harusnya saya lebih didengar, harusnya saya lebih dihormati dibanding orang yang baru-baru saja, dibanding dengan orang yang masih muda. Oh, enggak begitu. Cara kerajaan sorga enggak begitu. Ya, contoh kisah tadi jelas, ya, bahwa Tuhan enggak melihat itu. Ya, Tuhan nggak melihat masa bakti, mungkin bisa seperti itu, ya. Saya mau katakan tidak ada masa bakti di sini, ya. Tapi Tuhan melihat hati manusia, ya. Apakah dia punya komitmen yang sungguh untuk melayani dan bekerja di ladangnya, atau justru komitmen yang keliru, ya. Bahwa dia sebenarnya ingin dilayani, ya, bukan untuk melayani, ya. Ini bisa menjadi refleksi buat kita, saudara. Ya, dan yang kedua, jangan pikirkan upah. Nah, ini saudara-saudara. Ya, kadang kita suka masih melihat untung rugi, ya. Nah, upahnya apa? Ya, ada kepentingan saya apa? Nanti saya gimana? Ya, ada kemudahan nggak yang saya peroleh kalau saya bekerja di ladang Tuhan? Nah, kisah ini mau menyadarkan jangan pikirkan upah, ya, sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan upah yang pantas bagi kita. Ingat, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang murah hati dan yang adil, yang menghargai setiap karya dan pelayanan kita. Sebab itu jika kita adalah para pekerja atau pelayannya, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Sang Tuhan kita Yesus Kristus.
ya. Jadi jangan belum apa-apa, wah upahnya apa, ya nanti gimana, ya kemudahan apa, fasilitas apa yang saya dapat, ya hati-hati saudara, ya motivasi atau komitmen yang keliru, ya tentu bukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Nah yang ketiga saudara, para pekerja yang protes, yang bersungut-sungut serta hitung-hitungan dengan sang tuan. Nah, ya inilah gambaran orang-orang yang tidak dapat bersuka cita dan bersyukur atas kelimpahan anugerah Tuhan pada dirinya dan sesamanya. Ya. Ya. Tapi ternyata hitung-hitungan mereka membalikkan ranking mereka. Ya, orang yang terakhir akan mencari yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, saudara. Ya, jadi jelas bahwa kalau kita main hitung-hitungan dengan Tuhan, ya, oh Tuhan ini saya udah lama loh, saya ini sudah banyak buang tenaga, kasih macam-macam segala-galanya buat Tuhan, ya hitung-hitungan, ya pakai kalkulator, ya. Tapi ingat saudara, ya bahwa itu adalah gambaran orang yang tidak bersuka cita, ya tidak bersyukur atas kelimpahan anugerah Tuhan dan pada dirinya dan sesamanya, ya. Dan Tuhan melihat, ya bahwa mereka ini akan menjadi yang terakhir, ya. Nah, baik saudara, ya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Ya, dan kalau kita sudah terlibat, bagaimana komitmen yang kita miliki selama kita bekerja untuk Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu, saya balikan ke Pak Setiawan atau Bu Lina, silakan. Barangkali mungkin ada rekan-rekan, Bapak Ibu mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ya, kalau bisa nanti kita menjadi diskusi bersama-sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramadi. Ada Pak Yatiman, selamat sore, Pak Suryadi, dan rekan-rekan yang lain. Selamat sore, Pak. Mungkin Pak Yatiman sebagai pemain lama ini, silakan Pak dikomentari Pak Ramadi. Ya, sangat jelas apa yang diuraikan Pendeta Ramadi ya. Jadi memang poin kesimpulan ini nyata dalam kehidupan pelayanan kita, termasuk hal kita bekerja. Kita sudah cukup dijelaskan bahwa paling inti kita dalam bekerja pelayanan tidak menghitung-hitung, pada dasarnya kita kan yang paling hakiki ucap syukur pada Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan pelayanan-pelayanan itu kita tidak menghitung-hitung apakah dari awal pelayanan atau paling lama masa pelayanan tapi Tuhan di sini melihat akan kesungguhan hati kita dalam pelayanan. Nah, disinilah kita diperlihatkan dengan perumpamaan ini supaya kita paling inti rendah hati, Pak. Rendah hati dalam mengambil sikap segala pelayanan kita. Termasuk mungkin kita juga lewat pelajaran perumpamaan ini kita diajak untuk introspeksi juga ya. Dalam pelayanan kita dalam gereja. Saya kira itu, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Yatiman. Ya, makasih. Saya kembali dulu ke Bu Lina. Mungkin ada yang melalui chatting, Bu. Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Saya mau berbagi. Sekedar menghangatkan ya Pak Ramadi. Ya, Pak Setiawan. Jadi bukannya kita mengharapkan sesuatu imbalan, tetapi yang ingin diingatkan adalah bahwa kita juga jangan sampai lupa kepada sejarah orang-orang lama yang telah berjuang mendirikan gereja. Ya, mungkin hanya dari saya itu saja, Pak. Bukannya kita menuntut sama dengan yang baru, tetapi generasi muda pun tolong ingat kepada
sejarah itu yang membentuk kita saat ini. Itu saja Pak, terima kasih. Betul, betul. Ya. Ya, saya bisa berbagi Ya, Pak Tony. Pelajaran yang saya dapat dari bacaan ini, memang Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Yang pertama, bahwa tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga sebelum dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang punya prakarsa untuk memanggil umat manusia, khususnya orang berdosa, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, bekerja di ladang kebun anggur itu ya, ininya perumpamaannya. Jadi yang pertama adalah panggilan, yang kedua adalah kerajaan surga adalah lambang kemurahan hati Allah bagi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan juga memelihara kehidupan orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, kerajaan surga adalah tempat di mana orang-orang yang sudah diselamatkan mengerjakan keselamatan. Ya, ada ayat bahwa keselamatan itu tidak hanya kita asal masuk surga, tetapi harus dikerjakan. Nah, itu ada ladangnya, dan ladangnya itu punya Tuhan ya, ladang kebun anggur. Nah, sekarang dari sisi kedua, kalau kita bicara tentang komitmen, itu adalah komitmen orang-orang yang dipanggil. Pertama, orang yang dipanggil kalau tidak menerima panggilan, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan waktu kita menerima, kita harus ada komitmen. Komitmen itu terdiri daripada janji dan pilihan utama. Ya. Jadi kalau kita memang punya komitmen pelayanan, itu tidak hanya sekedar melakukan kegiatan aja, kegiatan gereja atau kegiatan pelayanan, tetapi ada hati, komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan. Ya, kita harus sepakat setia kepada firman Tuhan. Kita setia melakukan, itu komitmen. Ya, tanpa komitmen kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kalau kita melayani itu tidak hanya di gereja ya, setiap kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, pekerjaan apa saja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, melalui talenta kita, dan kita melayani orang lain, di situ kita sudah melayani Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar untuk pembangunan gereja atau pelayanan di luar, ya, tetapi pelayanan itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita diciptakan. Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Allah. Jadi komitmen itu tidak sekedar ya saya mau gitu ya. Apalagi kadang-kadang berdasarkan masa jabatan ya. Melayani kalau punya jabatan majelis gitu ya. Terus ketemu teman gitu, oh masih melayani di sana di gereja itu. Oh udah enggak, saya udah enggak majelis. Jadi ini enggak jelas. Komitmen itu bukan komitmen pelayanan. Tapi ada masa-masa. Itu seperti yaitu pekerja-pekerja yang menghitung-hitung waktu ya. Begitu kita komitmen untuk melayani Tuhan, itu seumur hidup. Karena pelayanan adalah gaya hidup orang percaya. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi ada 3 hal yang saya pelajari dari bacaan ini. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan, yang terpanggil, menyepakati segala firman-Nya, ya. Jadi firman Tuhan itu adalah upah yang kita terima. Kita harus sepakat dan percaya betul bahwa itu adalah pemeliharaan kita, pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Yang ketiga,
adalah jangan suka membanding-bandingkan diri dengan pelayan yang lain. Ya. Mungkin kita punya pelayanan kecil, tapi kalau kita setia menjadi pendoa saja, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nggak perlu jadi pendeta yang hebat atau pengkhotbah yang hebat, tetapi apa yang Tuhan berikan dan bagian yang apa aja yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini pelajaran yang saya dapat dari bacaan ini. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan bacaan yang pada hari Minggu itu dengan Yunus ya. Yunus itu dipanggil, sudah melakukan perkara yang besar, tapi masih bersungut-sungut. Ya. Kalau saya lihat dari cerita Yunus, orang itu selalu ingat Yunus di dalam perut ikan paus dan diselamatkan Tuhan. Padahal pekerjaan Allah yang luar biasa adalah menobatkan satu kota Niniwe yang jumlah penduduknya 120.000. Dari raja sampai itu peristiwa yang paling besar, itu kebangunan rohani yang belum pernah terjadi kayaknya, satu kota bertobat. Dan itu menjadikan Yunus malah bersungut-sungut ya. Jadi lakukanlah pelayanan dengan penuh sukacita, karena kita diupah dengan sepantasnya, yaitu pemeliharaan Tuhan untuk setiap kebutuhan kita. Saya tadi agak tertarik juga tadi dikatakan bahwa Tuhan itu memelihara pekerja itu sehari penuh, ya sesuai sesuai upah sehari. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena nggak ada yang manggil, itu pun ditanggung oleh Tuhan yang murah hati. Dan Tuhan kita itu sangat murah hati. Ya, terima kasih. Ya. Sedikit tambahan lah. Ini ya Pak Setiawan. Yuk, silakan. Ya. Pak Ramli. Ya, semua jawaban ya tadi sudah Pak Tony mengupas ya. Hanya sedikit aja. Harusnya kalau menurut saya pelajaran yang saya ambil di sini, kita harus mempunyai hati. Hati yang penuh sukacita. Karena kalau kita tidak punya hati, ya, walaupun tadi memang ada komitmen untuk mengikuti panggilan, tapi kalau hati bersukacita di dalam melakukan panggilan tersebut, apapun yang kita akan alami, tetap kita akan bersukacita. Kenapa? Kalau kita lihat bacaan pada hari ini, ketika seorang pekerja dipanggil pada pagi hari, dia itu akan bersukacita dibandingkan dengan yang jam 5. Kenapa? Ketika orang mendapat panggilan dan pekerjaan, akan mendapat sukacita karena saya bisa untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Dibandingkan dengan orang yang tidak mendapat pekerjaan. Bagaimana hatinya dengan orang yang sudah mempunyai pekerjaan? Saat ini, saat pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Merasa hidupnya seakan-akan tak berarti. Apalagi kalau di dalam rumah tangga tidak punya pekerjaan, punya penghasilan, akan tersiksa, terbebani. Begitupun seorang pekerja yang belum dapat pekerjaan, merasakan itu. Tetapi yang pertama, kesukacitaan itu hanya sebentar. Karena dia yang tadi katakan Pak Tony, membanding-bandingkan dengan yang lain. Ada yang pagi dan yang jam 5 sore, hanya 1 jam mungkin bekerja, jadi perbandingan ini. Kenapa? Hatinya tidak menerima, tidak ada sukacita. Begitupun dengan kita pelayanan yang tadi katakan. Apapun yang kita lakukan, ya di dalam pelayanan Tuhan, lakukanlah dengan hati yang penuh sukacita. Karena kalau hati bersukacita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, akan menghasilkan atau membuahkan yang terbaik. Tapi kalau hatinya tidak bersukacita, segala perbuatan kita baik pun akhirnya kurang bagus. Nah, yang utamanya itulah. Karena yang bekerja, punya pekerjaan pagi, wah bahagia. Dibandingkan dengan pekerjaan yang
belum dapat ditunggu-tunggu sampai akhir sore. Tetapi Sang Tuhan itu maha baik, maha adil, maha pemurah. Jadi saya hanya tambahannya, itu aja Pak Ramadi, hanya hati yang penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Pak Setiawan. Amin. Terima kasih Pak Ramli. Ya. Pak Setiadi, sudah dibuka mic-nya. Apakah mau ada sesuatu yang mau diutarakan? Ya Pak. Ada sesuatu yang mau diutarakan, silahkan. Bisa kedengeran suaranya Pak? Sampai. Saya merenung dari tadi ya, bahwa Tuhan itu memang maha adil menurut saya gitu kan. Dari pemahaman tadi itu bahwa Tuhan itu adil sebenarnya. Karena dari pertama hendak mengundang para pekerja itu, Tuhan sudah menjanjikan bahwa upah itu 1 dinar sehari. Sekarang kalau dikaitkan dengan pelayanan dalam gereja, maka tadi dikatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Nyata sekali kan dari pembagian upah itu tidak ada beda gitu. Itu namanya mungkin menurut kita bisa menyebutkan bahwa itu memang keadilan Tuhan gitu. Jadi kalau soal dikaitkan dengan pelayanan, panggilan Tuhan, kadang-kadang panggilan itu tidak bisa dimengerti ya. Artinya kalau kita yakin dengan iman bahwa itu bukan sesuatu buatan manusia, tetapi sungguh-sungguh Tuhan bekerja untuk memanggil seseorang dalam pelayanan, dalam sebuah jemaat, dalam sebuah gereja, itu sungguh-sungguh Tuhan yang memanggil. Dan artinya ketika kita terpanggil, maka kita dipanggil juga untuk menjadi meneladani Kristus. Bagaimana Kristus itu sangat peduli sama orang yang lemah, artinya melayani manusia dimanapun ya ditemuin. Nah, saat ini kita bisa menghayati bahwa pelayanan itu sungguh anugerah dari Tuhan. Jadi tidak ada yang terdahulu dan terkemudian. Yang terdahulu memang memperoleh berkat, mungkin diberi kesempatan, tetapi ya kita jangan berbesar hati atau menyombongkan diri lah. Artinya kan itu karya Tuhan melalui seseorang atau satu kelompok atau satu lembaga majelis jemaat. Kita lihat saja Kebon Jati yang saat ini sudah berusia 96 tahun. Kita lihat dalam tongkat estafet pelayanannya itu berjalan baik gitu. Tidak ada sesuatu yang kurang gitu. Ya, itu semua memuliakan Tuhan, tetapi orangnya ya kan bisa berganti gitu. Gitu kira-kira. Jadi seperti John Sung katanya pendeta sebagai obor Asia. Sebenarnya bukan John Sungnya yang sebagai obor Asia gitu. Tapi Tuhan yang bekerja melalui John Sung sehingga Roh Kudus yang memimpin dia sehingga banyak yang bertobat di Pulau Jawa ini atas pelayanan dan pekerjaannya. Seperti Musa diperlengkapi dengan tongkat. Bukan tongkatnya yang berkuasa, tapi Tuhan memakai kuasa Tuhan untuk mempergunakan tongkat itu menjadi mujizat. Dan pada akhirnya juga Musa tidak sampai ke negeri Kanaan. Yosua yang meneruskan. Mengapa? Karena kalau Musa sampai ke sana, biasanya sebagai manusia kan, wah hebat nih. Atas pimpinan saya Bani Israel sampai ke Kanaan. Tapi Tuhan tidak berkehendak demikian.
makanya Musa tidak sampai ke Kanaan. Terima kasih Pak Setiawan, terima kasih Pak Rahmadi. Baik, terima kasih Pak Setiadi. Pak Rahmadi, kalau kita simpulkan malam ini, apakah bisa dibuat sebagai satu pegangan, entah itu aktivis, entah itu majelis jemaat, ketika mereka sudah tidak berjabatan, fungsinya itu tidak lepas, hanya jabatannya yang lepas. Jadi menurut saya itu Pak Rahmadi, silakan. Ya, betul sekali Pak. Ya, makanya saya tertarik tadi dengan sharing Pak Tony tadi ya, tentang panggilan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah diteguhkan penatua, ya, atau masih menjabat penatua, atau Bapak Ibu pernah lihat bagaimana peneguhan penatua, ataupun juga bahkan pentahbisan dan peneguhan pendeta, itu selalu di format liturgi GKI, ya, ada bagian pernyataan kesiapan calon, kesediaan calon, ya, dan di nomor 1, ya, Bapak Ibu, apa pertanyaannya? Ya kan, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, terus lalu kita jawab, ya, saya percaya dan bersedia. Nah, nomor 1 pertanyaannya ingat nggak Bapak Ibu? Biasa kalau jujur lewat begitu aja ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat penting, yang sangat vital, yang tadi Pak Tony katakan. Ya, dan kalau kita mau kaitkan dengan perumpamaan ini, ya, pertanyaan nomor 1 dalam liturgi peneguhan, ya, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan untuk menjadi penatua? Kalau pendeta ya untuk menjadi pendeta, ya. Nah, kalimat ini jelas sekali, ya, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan? Jadi tidak ada seorang pun, ya, yang tanpa dipanggil Allah itu, ya, kemudian dia bisa bekerja, tidak, ya, semua orang dipanggil. Jadi artinya di sini bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena kompetensinya lebih dari yang lain, ya, tapi karena Tuhan yang memanggil, ya, seperti Tuhan merekrut tadi, sang Tuhan yang merekrut para pekerja di pasar yang lagi nganggur, nggak punya kerjaan. Mungkin bersama seperti itu, apakah kita percaya bahwa kita dipanggil oleh Allah? Ya, nah, artinya dalam konteks itu jelas sekali bahwa ketika kita melayani, ya, kita sedang berada dalam jalan panggilan Tuhan. Ya, bahwa kita sadar bahwa tidak seorang pun layak, ya, dan tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa saya melayani karena hebat saya, tidak, saudara. Ya, kita dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan. Ya, dan panggilan ini betul sekali tadi, ya, bahwa ini melekat, ya, bukan hanya sebatas dalam masa jabatan penatua yang 2 kali 3 tahun, atau pendeta sampai emeritus sudah gitu selesai, enggak, ya, tapi panggilan ini melekat selama kita menjadi pengikut Kristus, ya. Maka dari itu saudara, kisah ini bisa menjadi sebuah refleksi buat kita, ya, bahwa Tuhan bisa memanggil setiap orang, ya, setiap manusia, ya, untuk masuk dalam kerajaannya, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dan disinilah kita tidak boleh lalu memandang rendah orang lain, dia kan itu mah deket aja sama si A, si B gitu mah, dia mah gara-gara ini mah gitu, ya, lalu kita cemburu. Tidak, saudara, ya, bahwa Tuhan punya wewenangnya, Tuhan punya kehendaknya yang ada, ya, dan betul seperti Pak Setiawan bilang bahwa ya, panggilan ini terus dijalani, dihidupi, ya, karena pelayanan sekali lagi tidak sebatas pada jabatan gerejawi, ya. Saudara yang hanya mungkin di gereja penyambutan, misalnya sebelum kita online begitu, penyambutan ataupun kolektan yang sepertinya semua orang juga bisa, enggak, saudara, itu juga merupakan sebuah panggilan yang indah,
ya yang bisa dilakukan oleh setiap warga jemaat, ya sebagai bentuk Tuhan mau melibatkan setiap manusia dalam kerajaannya dan ladang Tuhan, ya. Mungkin begitu Pak Setiawan. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Waktu sudah menunjukkan 19 lebih. Saya kembali ke Bu Lina. Apakah ada yang chatting, Bu Lina? Mohon maaf. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau begitu tentunya malam ini kita bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan. Kita bisa memahami Alkitab bersama-sama. Dan kemudian ada satu komitmen di mana kita menerima utusan daripada Tuhan. Karena itu kita mari bersama-sama mendengarkan lagu PKJ 182, Ku Utus Kau. Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk ke doa syafaat. Dan memang saya tidak tentukan pokok-pokok doa, tetapi kita yakin dan percaya bahwa banyak permasalahan yang kita gumuli saat ini selain komitmen yang kita buat pada malam ini. Dan untuk itu saya minta Ibu Retno untuk berdoa. Bu Retno, tolong bisa dibuka, Bu. Bu Retno. Tidak ada. Atau misalnya minta tolong Pak Suryadi untuk doa syafaat, silakan Pak. Pak Suryadi. Kalau enggak Pak Elim silakan Pak Alim. Tolong doa syafaat malam ini. Ya, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada malam hari ini kami semua boleh mendengarkan firman-Mu yang hamba-Mu Pendeta Ramadi sampaikan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua yang telah mendengarkan, agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin Tuhan, Engkau sungguh Allah yang begitu baik. Engkau berkati PA ini, agar PA ini boleh terus berjalan dan bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kelanjutan doa syafaat kami ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk segala permasalahan kehidupan kami masing-masing saat ini. Di samping komitmen yang telah kami buat untuk senantiasa setia kepada Tuhan, kami mohon berkat perlindungan daripada Tuhan, sehingga kami mampu menjalani tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, tanpa memperhitungkan upah, tanpa memperhitungkan untung rugi, tetapi semuanya adalah sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pimpinlah PWKB ini untuk makin lama makin berkembang. Tuhan berkati para pengurus, Tuhan pimpin mereka untuk senantiasa dapat membimbing kami untuk bekerja sama di antara para jemaat. Terima kasih ya Bapak, kami mohon untuk masalah COVID yang belum selesai dan makin bertambah yang sakit. Kiranya Tuhan, kami mohon kesehatan daripada Tuhan, sehingga jikalau boleh, Tuhan jauhkan segala sakit penyakit daripada kami, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Lina, mungkin ada pengumuman atau Bu Kiki, silakan. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Setiawan untuk pelayanannya dan juga untuk Pak Pendeta Rahmadi. Ya, mungkin saya sampaikan ada pengumuman untuk PWKB di bulan Oktober. Tanggal 14 Oktober nanti akan dibagikan rekaman dalam bentuk YouTube, di mana yang membawakan firman adalah rencananya dari Pak Bombong. Kemudian tanggal 28 Oktober, seperti saat ini melalui Zoom dan di-streamingkan ke YouTube, akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Babang. Ya, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Ramli atau dari Bu Kiki. Terima kasih. Enggak ada, Bu. Ya. Kalau tidak ada, mungkin terima kasih untuk PA PWKB pada hari ini dan untuk Bapak Ibu yang semua yang sudah bergabung, baik melalui Zoom dan juga melalui YouTube. Semoga Bapak Ibu semua boleh mendapatkan berkat dari PA PWKB pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Rahmadi. Selamat memberkati Bapak Ibu. Pak Setiawan. Pak Rahmadi, firman Tuhannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmadi. Malam. Malam. Ya,
Ya, saya akan tutup meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih.